Pero. Pull. Oh. Yeah. That's so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin menjelaskan tentang Kabinet Juanda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairul Najib. Perkenalkan, nama saya Siti Susilawati. Perkenalkan, nama saya Daulita. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Arafah. Perkenalkan, nama saya Nur Kalista Febriani. Sebelum terbentuknya Kabinet Juanda. Sebelum Kabinet Juanda, terdapat beberapa kabinet lain di Indonesia. Salah satu kabinet terkenal adalah Kabinet Sukiman yang memerintah sejak 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet Sukiman adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Kabinet-kabinet lain juga ada sebelumnya, termasuk Kabinet Sultan Syahrir dan Kabinet Amir Syarifuddin. Kabinet-kabinet tersebut adalah bagian dari sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan sebelum Kabinet Juanda. Latar belakang Kabinet Juanda ada 3, yaitu 1. Kabinet Juanda adalah salah satu kabinet yang ada pada masa pemerintahan parlementer. Kabinet ini merupakan kabinet yang dipilih juga oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, Kabinet Juanda ini resmi dilantik pada tanggal 8 April 1957 dalam situasi negara yang sangat memprihatinkan karena pada saat itu Presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Bahaya karena partai politik melakukan dagang sapi untuk merebut kekuasaan. Yang ketiga, kabinet ini merupakan kabinet Zakon, kabinet kerja, yaitu kabinet yang tidak berdasarkan atas dukungan dari parlemen karena kondisi negara yang dalam keadaan darurat, tapi lebih berdasarkan pada keahlian, yaitu terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Program kerja. Kabinet Juanda memiliki 5 program kerja yang disebut dengan Pancakarya. 1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melanjutkan pembatalan KMB. 4. Memperjuangkan Irian Barat untuk kembali ke RI. 5. Mempercepat proses pembangunan. Partai anggota. 1. Partai Nasional Indonesia. 2. Nahdlatul Ulama. 3. Majelis Syuro Muslimin Indonesia. 4. Partai Syarikat Islam Indonesia. 5. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. 6. Partai Kristen Indonesia. 7. Barisan Tani Indonesia Independen. Menteri-menteri, yaitu di sini ada menteri-menterinya. Yang pertama, 1. Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Yang kedua, Wakil Perdana Menteri yaitu Hardi Idham Cahyli dan Jelaimana. Yang ketiga, Menteri Luar Negeri yaitu Soebandrio. Yang keempat, Menteri Dalam Negeri yaitu Sanasu Handradinata. Yang kelima, Menteri Pertahanan yaitu Juanda. Yang keenam, Menteri Kehakiman G.A. Mainkom. Yang ketujuh, Menteri Penerangan Soedibjo. Yang kedelapan, Menteri Keuangan yaitu Sutikno Slamet. Yang kesembilan, Menteri Pertanian Sadjaworo. Yang kesepuluh, Menteri Perdagangan Prof. Mr. Soenario Rahmat Muljami Seno. Yang ke-11, Menteri Perindustrian F.J. Inkiwang. Yang ke-12 ada Menteri Perhubungan yaitu Soekardan. 13 ada Menteri Perhubungan Laut yaitu Nazir. Yang ke-14 ada Menteri Pekerjaan Umum dan Tena yaitu Pangeran Muhammad Nur. Yang ke-15 ada Menteri Perburuhan yaitu Sami Jono. Yang ke-16 ada Menteri Sosial Jelaimana
Muljadi Jojo Martono. Yang ke-17 ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Prijono. Ke-18 ada Menteri Kesehatan yaitu Aji Saleh. Yang ke-19 ada Menteri Agama yaitu Muhammad Ilyas. Yang ke-20 ada Menteri Agraria yaitu R. Sunarjo. Yang ke-21 ada Menteri Negara Urusan Pengarahan Tenaga Kerja yaitu A.M. Hanafi. Yang ke-22 ada Menteri Negara Urusan Veteran yaitu Khairul Saleh. Keberhasilan Kabinet Juanda. Keberhasilan yang paling mencolok dari Kabinet Juanda ini tentu saja adalah berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI, Permesta. Pemberontakan itu berhasil direndam oleh TNI. Selain berhasil menumpas pemberontakan, Kabinet Juanda juga dinilai berhasil dengan mengeluarkan Deklarasi Juanda yang mengaturkan batas wilayah kepulauan di Indonesia. Deklarasi tersebut kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Faktor berakhirnya. Salah satu penyebab jatuhnya Kabinet Juanda adalah tragedi Cikini 1957, yaitu peristiwa pencobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada 30 November 1957. Saat itu, Presiden Soekarno sedang menghadiri pesta ulang tahun perguruan Cikini ke-15. Pencobaan pembunuhan dilakukan dengan granat tangan yang menimbulkan banyak korban, terutama anak-anak sekolah. Dalang di balik peristiwa Cikini adalah anggota pemberontak Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, Jurub Ismail. Pada masa Kabinet Juanda, memang muncul penggolakan-penggolakan di daerah yang menghambat hubungan antara pusat dan daerah. Setelah tragedi Cikini, keadaan negara terus memburuk dan semakin banyak daerah yang menentang kebijakan pemerintahan pusat. Penentangan ini pun berakhir menjadi pemberontakan-pemberontakan, salah satunya pemberontakan PRRI atau Permesta, yang semakin memperlemah Kabinet Juanda. Dengan adanya kejadian ini, Konstitut dianggap gagal menjalankan tugasnya, sehingga Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan dekrit presiden. Usulan Presiden Soekarno sendiri sempat mengalami pro dan kontra. PNI dan PKI menerima usulan Soekarno, tetapi Masyumi menolaknya. Setelah melakukan perundingan panjang, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959. Salah satu dampak dari dekrit Presiden adalah bubarnya Kabinet Juanda.